Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada sore ini dalam video ini saya akan membahas materi tentang ulumul Quran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA dengan program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, disusun oleh Muhammad Syafi'i. Yang pertama, ada sebuah hadis yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Dalam video ini akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua, asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat. Yang ketiga, nasikh wal mansukh, yaitu hukum yang menghapuskan suatu hukum dan hukum yang dihapuskan. Yang keempat adalah amsal atau permisalan dalam Al-Quran. Yang kelima, ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang keenam, i'jaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Lalu yang perlu kita ketahui, kenapa sih kita penting mempelajari ulumul Quran? Yang pertama, objek pembahasan dalam ulumul Quran adalah Al-Quran yang merupakan sebaik-baik ilmu. Yang kedua, mempelajari ulumul Quran sebagai kunci ilmu atau miftahul ulum. Karena dengan belajar ulumul Quran, kita telah banyak mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kaidah bahasa, sejarah, hukum-hukum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sejarah kodifikasi ulumul Quran. Generasi pertama adalah generasi Rasulullah dan sahabat. Pada generasi ini, para sahabat dalam memahami Al-Quran langsung merujuk ke Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu. Generasi selanjutnya yaitu generasi Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam sangat luar biasa. Mulai lahir ulama-ulama yang fokus dalam pembukuan ulumul Quran. Dan pada generasi ini, Al-Quran mulai dibukukan sebagai mushaf. Lalu generasi saat ini, para ulama-ulama hanya meringkas atau mensyarah kitab-kitab yang telah dibukukan ulama-ulama terdahulu. Yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai kitab wahyu. Para ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran huwa kalamullah al-mu'ajjizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu bitawatiri al-muta'abbudi bitilawatih. Artinya, Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertulis di mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran merupakan kalamullah yang merupakan mukjizat secara lafaznya dan merupakan kitab yang tanzil kepada Nabi Muhammad SAW, baik lafaz dan maknanya, dan bukan produk budaya Arab sebagaimana tuduhan kelompok liberal. Al-Quran bukan makhluk sebagaimana klaim kelompok Mu'tazilah. Dan tertulis dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dinukil sampai kepada kita dengan sanad yang mutawatir, dan membacanya disebut sebagai ibadah. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat. Yang pertama yaitu urgensi asbabun nuzul. Para ulama, khalaf maupun salaf, sepakat tentang pentingnya pengetahuan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukum darinya. Sebab turunnya suatu ayat selalu jadi pertimbangan penting ketika menafsirkan suatu ayat atau menentukan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Penafsiran ayat selalu diawali dengan memaparkan riwayat-riwayat mengenai sebab turunnya. Ulama membahasnya secara mandiri dalam buku khusus, misalnya Asbabun Nuzul Al-Quran karya Imam Al-Wahidi, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul Al-Quran karya Imam As-Suyuti, Jami'an Nukul fi Asbabin Nuzul karya Ibnu Khalifah Al-Wayawi, dan banyak lainnya. Selanjutnya yaitu acuan untuk mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui sebab turunnya ayat,
para ulama mengacu pada riwayat sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat. Selanjutnya itu sebab turunnya suatu ayat. Yang pertama, terjadi suatu peristiwa lalu Al-Qur'an turun berkaitan dengan peristiwa tersebut. Seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hingga naik ke Bukit Safa. Lalu beliau memanggil-manggil, wahai semua orang-orang Mekah pun berdatangan. Lalu beliau berkata, apa pendapat kalian jika aku sampaikan pada kalian bahwa di lembah ini ada sekelompok pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian? Apa kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, ya, kami tentu percaya. Kami tidak pernah melihatmu berdusta. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh aku mengingatkan siksa berat yang tengah menanti kalian. Kemudian Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah SAW, berkata, celakalah kau. Untuk inilah kau mengumpulkan kami. Kemudian Abu Lahab beranjak pergi. Lalu turunlah suatu ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Lalu yang kedua, Rasulullah ditanya tentang sesuatu, lalu Al-Quran turun berisi penjelasan hukum terkait pernyataan yang diajukan. Seperti kasus Khawlah binti Sa'labah ketika dizihar oleh suaminya. Lalu beranjak ke materi selanjutnya yaitu nasikh wal mansukh. Yaitu yang pertama definisi nasikh dan mansukh. Nasikh secara etimologi atau secara bahasa artinya bisa yang pertama al-izalah, menghapus, at-tabdil atau menggantikan, at-tahwil menghilangkan, dan naqal memindahkan. Sedangkan menurut terminologi atau istilah adalah menghapus hukum syar'i dengan khitab syar'i. Selanjutnya yaitu definisi mansukh. Mansukh adalah hukum yang dihapuskan. Lalu apa saja yang bisa dinasakh? Nasakh hanya terdapat di dalam perintah dan larangan, baik dalam bentuk tuntutan yang tegas ataupun dalam bentuk lafal berita yang bermakna perintah atau larangan. Asalkan tidak berkaitan dengan keyakinan-keyakinan terkait zat Allah, sifat-sifatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, atau berkaitan dengan akhlak, asas-asas ibadah dan muamalat. Selanjutnya yaitu macam-macam nasakh. Yang pertama menasakh Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu turun suatu ayat tentang hukum sesuatu, lalu ayat selanjutnya datang menghapuskan ayat yang hukum sebelumnya. Lalu yang selanjutnya yaitu menasakh Al-Quran dengan As-Sunnah, yaitu suatu ayat dalam Al-Quran hukumnya dihapuskan oleh hadis dari Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu menasakh As-Sunnah dengan Al-Quran, yaitu suatu hukum dari sunnah dihapuskan dari hukum dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu menasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah, yaitu suatu hadis tentang suatu hukum dihapuskan dengan hadis berikutnya tentang suatu hukum tersebut. Jadi boleh ya Al-Quran dihapus dengan As-Sunnah, karena As-Sunnah juga merupakan bentuk dari wahyu. Selanjutnya yaitu hikmah, nasikh, dan mansukh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua yaitu perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Berlanjut ke materi selanjutnya yaitu amsal dalam Al-Quran atau permisalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Selanjutnya yaitu definisi amsal. Ibnu Qayyim menuturkan dalam Amsalul Quran bahwa perumpamaan adalah menyerupakan suatu dengan suatu dalam hukumnya,
mendekatkan sesuatu yang dipahami akal dengan objek nyata agar mudah dipahami, atau mendekatkan salah satu di antara dua objek nyata dengan yang lain dan menganggap salah satunya seperti yang lain. Lalu berlanjut ke selanjutnya, yaitu jenis-jenis amsal dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama, perumpamaan yang jelas. Adalah perumpamaan yang secara jelas menyebut kata amsal atau masal, atau perumpamaan yang menunjukkan tasbih. Contohnya yaitu masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Selanjutnya yaitu perumpamaan yang terpendam. Adalah perumpamaan yang tidak secara jelas menyebut lafal perumpamaan, tetapi menunjukkan makna-makna indah secara ringkas dan membekas dalam hati manakala dimaknai dengan sesuatu yang menyerupainya. Contohnya adalah may ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Yang ketiga yaitu perumpamaan bebas. Adalah rangkaian kalimat bebas yang tidak jelas menyebut kata tasbih. Ayat ini berlaku sebagai perumpamaan. Contohnya dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Selanjutnya yaitu hikmah amsal dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu perumpamaan lebih melekat di dalam jiwa, lebih sempurna dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam menyampaikan larangan, dan lebih lurus dalam meyakinkan. Selanjutnya yaitu perumpamaan menampakkan sesuatu yang dipahami akal dalam bentuk objek nyata, bisa diraba hingga akal bisa menerimanya. Selanjutnya itu perumpamaan mengungkapkan hakikat-hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang tidak tampak di hadapan mata menjadi nyata. Yaitu selanjutnya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yaitu pertama perbedaan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Muhkam adalah lafaz yang diketahui maksudnya secara gamblang, sementara mutasyabih adalah lafaz yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Muhkam adalah lafaz yang hanya memiliki satu arti, sedangkan mutasyabih adalah lafaz yang memiliki kemungkinan beberapa arti. Muhkam adalah lafaz yang berdiri sendiri tanpa memerlukan penjelasan apapun. Sementara mutasyabih adalah lafaz yang memerlukan penjelasan dengan merujuk pada yang lain. Para ulama menyebut contoh muhkam di dalam Al-Quran diantaranya adalah ayat-ayat nasikh, yaitu ayat-ayat yang menghapuskan ayat sebelumnya atau hukum sebelumnya. Serta ayat-ayat menyebutkan tentang halal, haram, hudud, kewajiban-kewajiban, janji dan ancaman. Dan contoh ayat mutasyabih di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang mansukh atau ayat-ayat yang telah dihapuskan hukumnya. Serta ayat-ayat yang berbicara tentang hakikat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Kata istawa di sini adalah contoh dari ayat mutasyabihat. Yang berikutnya adalah i'jaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu definisi al-i'jaz. Al-i'jaz artinya menegaskan ketidakberdayaan. Al-az adalah kata yang menunjukkan kelemahan untuk melakukan sesuatu. Manakala ketidakberdayaan terbukti, maka tampaklah kemampuan mu'jiz atau sesuatu yang membuat tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan i'jaz di sini adalah penampakan kebenaran Nabi SAW dalam menyatakan risalah dengan memperlihatkan ketidakberdayaan bangsa Arab untuk menentang mukjizat beliau nan abadi yaitu Al-Quran. Juga ketidakberdayaan generasi-generasi setelah mereka. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa, disertai tantangan yang terhindar dari penentangan. Yang pertama yaitu, yang selanjutnya yaitu sisi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu kemukjizatan bahasa. Al-Quran yang bangsa Arab tidak berdaya untuk menentangnya tidaklah menyimpang dari ketentuan-ketentuan bahasa mereka, baik dalam bentuk kata, huruf, susunan kata maupun bentuk bahasa. Namun, rangkaian huruf-huruf Al-Quran, keindahan kata-katanya, kemanisan bentuk bahasanya, nada ayat-ayatnya, serta keselarasannya dengan berbagai kondisi dalam nuansa kefasihan. Rangkaian jumlah ismiyah dan fi'liyah, penafian dan penetapan, penyebutan lafal
dan pembuangannya, makrifat dan nakirah, takdim dan takhir. Lafal mutlak dan muqayyad, lafal yang bersifat nas dan bersifat fatwa, dan seterusnya. Dalam semua bidang ini Al-Quran mencapai puncak yang membuat kemampuan bahasa manusia tidak berdaya menanggapinya. Yang selanjutnya itu kemujizatan ilmiah. Terbukti bahwa apa-apa yang telah Al-Quran sebutkan beberapa abad silam terbukti oleh ilmuwan saat ini. Lalu kemukjizatan syariat. Contohnya adalah ketika seorang melakukan haji adalah perjalanan yang melatih jiwa untuk menghadapi kesulitan. Ya. Dan zakat yaitu mencabut sifat-sifat kikir, penyembahan terhadap harta dan ketamakan yang terhadap dunia dari dalam jiwa. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan banyak dari syariat Islam yang menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah kontemporer saat ini. Contohnya adalah seperti untuk memimpin suatu negara dan lainnya. Lalu selanjutnya yaitu sifat mukjizat. Yang pertama adalah hisyah atau empiris, terlihat oleh panca indera. Contohnya adalah mukjizat Nabi Soleh dapat mengeluarkan unta dari batu. Selanjutnya adalah Nabi Musa bisa membelah lautan. Lalu mukjizat Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati karena sifatnya yang dapat terlihat oleh panca indera, maka ketika nabinya wafat mukjizatnya pun ikut hilang. Yang selanjutnya yaitu mukjizat akliyah atau mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW saja. Dan hanya satu mukjizat di antara banyak mukjizat beliau, yaitu Al-Quran. Al-Quran sifatnya kekal abadi, tidak akan pernah hilang dan berubah karena Allah menjaganya. Jadi tidak ada yang dapat mengubah isi Al-Quran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Alim LCMA. Dan materi tentang ulumul Quran ini sangat banyak dan ini hanya sebagian yang baru dibahas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.